Aku jerit-jerit ngerasa, tapi bukan jerit-jerit yang itu. Tapi pas jerit-jeritnya ada di video kan? Gak ada. Oh, kenapa? Gak tahu. Gak di video? Jadi di video, cuman kayak bagian itu tuh kepotong gitu loh. Hai guys, balik lagi dengan aku Kay di sini. Masih di Lentera Misteri by XTV. Oke. Kali ini saya berkesempatan untuk ketemu sama seseorang di sini yang cantik, saya akui. Bukan cantik ya. Wanita cantik udah biasa. Ini lebih ke karakternya hot sih. Coba perkenalkan diri dulu. Siapa namanya? Neng. Oke, kenalin teman-teman guys atau apapun itu sebutannya. Aku Ava, masih dari teman Kay juga. Domisili di mana? Perbatasan Sukabumi Bogor, bebas yang milih mau yang mana. Berarti aku pilih kamu nggak apa? Boleh sekalian. Kenapa jadi kayak podcast santai gitu? Tadi kan sempat cerita-cerita sebentar dikit kan ya. Kamu katanya pernah mengalami bisa dibilang kesurupan. Ya itu coba ceritain seperti apa? Awalnya ya. Intinya aku malam mingguan lah, biasa anak muda kan ya, malam mingguan ke kafe gitu. Terus tempatnya itu kayak nuansa alam, yang alamnya tuh banget, yang sekelilingnya tuh bener pohon-pohon gede, terus yang kayak di Bogor sana ya? Iya, di Bogor. Terus adalah aku nyeritain hal itu, hal yang persis dari aku ceritain ke teman-teman aku kan. Dan posisinya ngomongnya aku tuh agak sedikit nantangin ke mereka lah ceritanya tuh. Meremehkan? Nah, meremehkan kayak gitu kan. Terus katanya ini maju ya, alur ceritanya maju. Jadi waktu pas aku setelah di Rukiah itu, dia bilang kalau misalnya awalnya tuh si itu tuh maunya ke teman aku. Oh gitu. Tapi teman aku yang ngejagainnya lebih kuat dibanding aku. Jadi kenanya ke aku. Soalnya yang semprangnya tuh aku sama teman aku. Bisa gitu ya? Terus aku ceritain kan hal yang sama ke teman-teman. Terus aku nggak ngerasa kayak ya udah remehin kayak gitu-gitu lah ya. Supaya itu jangan guys, jangan sampai remehin, nantangin kayak gitu-gitu juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya hantu atau apalah itu yang bisa dibilang kayak gitu, itu bisa ketentak kayak apa ya, ngeset lah bisa bilang. Dia mau masuk ke tubuh yang ini, ternyata malah ke yang itu gitu. Itu konsepnya sama kayak kalau di Banyuwangi itu bukan santet sih. Itu lebih ke apa ya? Tenung itu yang jahatnya. Kalau santet itu bertujuan, kalau Banyuwangi itu arti santet itu adalah ilmu sihir yang untuk memelet. Itu santet kita ngomongnya. Nah, kalau teluh itu untuk mencelakai. Teluh. Ya, tenung. Iya, benar teluh. Jatuhnya kalau ke bahasa Indonesia teluh sih. Ya, itu bisa begitu. Jadi, misalnya aku punya rumah. Terus di situ ada kamu. Orangnya mau kenain aku nih, mau ngesantet, bukan ngesantet, nggak tahu itu tadi. Tapi kenanya kamu bisa, karena yang jaga aku lebih kuat. Iya. Jadi kamu yang mesti gatel-gatel. Nah itu. Ya gitu. Itu persis yang aku rasain. Jadi aku kena 3 kali kasus itu. Awalnya ya waktu pas aku di tempat itu, aku kan nyeritain hal sama yang rendahin tadi, yang nantangin dan lain-lain. Terus udah selesai lah aku cerita ke teman-teman kan. Terus udah gitu, aku tuh waktu pas cerita tuh agak ngerasa kurang nyaman. Tapi ya udah aku hirauin dengan Jadi agak auranya istilahnya kayak ngerasa kayak nggak enak nih gitu. Sebenarnya ada nggak enak, cuman kayak gitu. Berarti nalurinya kamu sendiri tuh udah ngerasain kalau kamu tuh nyinggung seseorang. Nah, sebenarnya itu. Terus udah gitu. Emang cerita gimana sih? Ngomongnya gimana sih? Kamu meremehkan itu? Ngomongnya gimana sih? Pokoknya kayak aku ngerendahin mereka, aku seakan-akan kayak nggak percaya sama hal kayak gitu. Terus kayak apa ya, nantangin sih. Nantangin. Ini kan alam kayak gini nih, kayak gitu lah. Oh, sini, nih. Gitulah apa ya. Hajar gua. Nah, gitulah. Gitu. Buset dah. Sombong banget nih bocah satu
kalau misal dia las puro ngomong kayak gitu Aduh, dia. nggak lagi. Kita lewat aja udah Aduh. ketar-ketir. Masuk aja udah nggak mau. Karena udah 3 kali ya saya ngasain, jadi cukup. Oh yang pertama, jadi pulangnya apa yang kamu rasakan waktu pas Nah, pertama? jadi waktu pas cerita nih, aku sebenarnya udah ngerasa gak nyaman kan. Terus setelah nggak nyaman itu, tetap cerita dengan yang kata-kata yang nggak boleh diucapkan. Terus setelah cerita itu selesai, akhirnya teman aku juga melanjutkan cerita yang horor dia juga gitu Oke. kan. Cuman aku lupa ceritanya apa, intinya cerita juga. Terus udah di situ pas dia cerita, aku ngerasa kayak ada satu titik, aku tuh fokus terus ke titik itu. Pokoknya jadi titiknya tuh kayak Ini jam berapa ya gitu? Apa pas pas ngobrol ya pas kejadian jam itu? 9-10-an mungkin ya, Malam. malam. Wow. Ya makanya kan alam banget lagi tempatnya, hutan banget. Terus jadi kayak aku cerita tapi aku ngelihat ini kan temen aku nih, Hutan tapi ada kafenya ya? ya Nah, oke. nuansa gunung gitu. Oke. Temen aku cerita nih, gini kan posisinya dia di sini, aku di sini. Tapi mata aku tetap tujunya ke sana, kayak ada yang merhatiin aku gitu. Perasaan. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang. Ya hutan, Hutan. real hutan. Terus aku jadi kayak ngobrol gitu tapi ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang merhatiin kan ngerasa kan. Nah gitu. Terus anggaplah waktu itu kita pulang. Temen aku yang aku omongin sempat mau ke dia tapi akhirnya ke aku, dia nginep di rumah aku karena jauh kan rumahnya. Terus setelah nginep itu kita naik gojek karena posisinya hujan gerimis gitu, dan biar cepat juga kita gojek lumayan dari rumah ke situ tuh hampir setengah lebih lah, hampir sejam lah gojek kan. Terus udah gitu sampai rumah tiduran lah di kamar kan, aku bilang namanya Marha, Mar badan gue gak enak. Terus kata temen, lu mah gara-gara hujanan aja. Emang aku anaknya sensitif sakit gitu kan, lu mah gara-gara hujanan dikit doang langsung kayak gitu kan. Terus aku bilang enggak, beda, yang gua rasa itu sakit badan, kata gue gitu kan. Terus kata dia udah mau ngeluarin aja, besok juga sembuh gitu. Akhirnya berusaha tidur ya, dia udah tidur tapi aku nggak bisa tidur. Aku merasa kayak ada seseorang yang selalu merhatiin aku gitu, jadi terjaga gitu. Kalau misalnya mau tidur harus melek lagi, tidur bentar kayak cuma 10 menit bangun lagi kayak gitu. Terus Itu belum ada gangguan. belum. Terus udah gitu, awalnya kan aku masih bisa bangun biasa gitu walaupun sakit-sakit badan kan. Ini aku cuman gimana ya, kan biasanya orang molor misalnya gini, aku buat gini aja tuh udah nggak bisa. Jadi posisi buat gini terus kesini tuh udah nggak bisa gitu kan. Terus udah nggak enak tuh. Terus malam-malam naik kamar mandi, Nah terus itu jam ini seru nih. subuhan gitu. Waduh. Terus posisinya kan kamar aku itu jadi dia di atas sendiri, nggak sendiri sih, ada 2 kamar. Cuman yang aku tuh kamar mandinya harus ngelewatin lorong dulu, dan posisinya kamar aku di atas itu dengan alam terbuka. Oke. Kebayang nggak? Bayang. Jadi balkon gede harus ngelewatin lorong kayak gitulah pokoknya. Itu di lantai 2 ya? Di lantai 2. Mau ngebangunin bocah tapi kasihan, tapi aku tetap ngebangunin. Mar, gue nggak bisa bangunin kayak gitu kan. Terus dia tetap gak bangun. Akhirnya aku maksain diri buat tetap bangun dan sendirian di kamar mandi. Oke. Pas buka pintu masih ngerasa kayak apa nih, jangan kayak mama gitu kan. Oh, udah ada pikiran Udah ke ada situ ya? pikiran ke sana, soalnya rasanya persis Ngeri. banget. Dan gue nggak pernah ngerasain kayak sakit badan sebegitunya kan, aneh rasa sakit badannya. Terus jadi aku tuh sering ke kamar, kan aku sering banget naik ke atas kamar aku malam-malam jam 2, jam 1, jam 3 baru naik ke atas kan. Jadi di rumah aku tuh, ini rumah tetangga ada pohon gede. Nah, aku tuh sering ngerasa gimana, tujuan aku tuh ngeliat sering kesana kayak ada yang ngeliatin juga. Nah pas aku keluar dari situ, nggak tahu aku lagi gimana, lalu apa gimana, pas aku keluar kamar buka cekrek kayak ada ikan, tapi aku kayak ada ikan, langsung kayak gitu Oh loh. jadi ngebuang Langsung buang muka, pandangan. jadi kayak ngeliat dari sisi gimana ya, Ujung mata. iya Di ujung mata tuh ada. hitam yang kayak lagi diem di pohon gitu loh. Iya. Terus aduh kayak hitam mau ngebangunin si Mala, tapi kan aku udah tutup pintu kan. Udah deh, bismillah aja, tetap ngelewatin lorong kan buat kamar mandi. Terus udah nunduk aja, udah nggak berani ngeliat ke sini gitu loh, Iya, karena iya. kan sekeliling bener-bener alam terbuka kan. Aku masuk ke kamar mandi sambil agak inget Allah lah ya di situ. Ya, gitu. Baca-baca, terus kayak aduh ya Allah tolong dong, gue pengen cing doang dengan sakit badan. Dan aku tuh jalan ini loh kayak apa ya, pincang. Kaki aku tuh Oke. sebelah sakit berat gitu. Oke. Aku pincang. Terus aku pulang dengan nunduk, balik lagi ke kamar. Pas ngunci pintu, tapi nggak ada. Kan kalau misalnya mau ngunci pintu kan kelihatan lagi dong. Kelihatan. Nah itu tuh udah nggak ada. Jadi
Jadi yang tadi tuh emang benar-benar kayaknya emang ada sesuatu, cuman aku ngeliat cuma dari sini doang gitu loh. Ujung-ujung. Karena kelihatan kita ngeliat pun sebenarnya tuh hilang juga saat itu pas lagi kelihatan di ujung kita ngeliat gini tuh sebenarnya nggak ada, dia hilang. Terus kalau nggak salah, aku tetap bukan nggak salah, emang benar aku baru bisa tidur itu setelah subuh. Dan itu tuh bangun laginya jam 6-an kan, harus makan kan, harus bangun makan. Terus udah kayak gitu bangunlah aku tuh waktu pas sama ngebangunin buat nyuruh makan. Itu sama sekali aku nggak bisa bangun sama sekali. Yang sama sekali benar-benar yang sebelumnya aku masih bisa ke kamar mandi sendiri dengan terjalannya kayak gitu. Kamu ngerasa sakit atau badanmu sakit semua atau maksudnya kayak sakit virus gitu atau rasanya tuh yang sakit kayak sekujur badan habis fitness gitu kan, itu beda? Nah beda. Kebetulan kan aku juga nge-gym kan, aku tahu rasa badan yang emang sakit badan gitu sama yang kemarin aku rasain itu tuh kayak aneh, rasanya tuh aneh banget. Makanya aku langsung film lah. Aku soalnya orangnya kan logik banget kan, maksudnya kayak gitu-gituan tuh sebenarnya itu mistis kan, mistis. Jadi gua sendiri sangat meyakini sesuatu hal yang mistis itu adalah sesuatu hal yang belum bisa ada logikanya itu ada, tapi kita belum bisa memahami. Kayak gitu. Jadi ya gue pernah sih kesambet itu pernah. Jadi di kondisinya waktu itu, ini singkat cerita aja ya. Jadi tahu Goro kan, mall dulu, zaman dulu waktu masih Presiden Soeharto. Jadi itu kosong beberapa tahun, dan itu kosongnya gara-gara kerusuhan Mei. Gue ketawa-tawa di situ, ngobrol berlima, itu kesambet pulangnya. Sakitnya tuh lebih ke demam sih, kalau di logika kan tuh kayak demam. Cuma aneh aja, pulang dari sana sakit dan mimpi buruk terus. Nggak tenang kan? Iya, mimpi buruk terus, tiap tidur. Terus ada momen dimana kayak aku sakit cuma 3 hari. Di antara 3 hari ini tuh itu keringatnya tuh kayak apa ya, nggak karuan. Iya, kok basah kayak abis mandi gitu loh. Terus sering dengar ada senandung, bukan lagu. Ini kayak gitu kayak gitu. Itu emang ya rasanya gitu sih kalau di secara logika kan seperti itu. Ini terus kan dibangunin mama disuruh sarapan kan ceritanya. Terus pas nyampe tangga aku dibopong sama si Maha karena aku sama sekali nggak bisa bangun tadi kan. Ditanya, "Loh, kenapa lu?" gitu kan kata mama. "Enak badan mah," kayak gitu. "Habis dari mana kemarin?" "Nongkrong ya," katanya gitu. "Iya, main." "Di mana?" "Di alam," katanya gitu. Kok tahu langsung? Kok bisa Karena, tahu sih? Jadi posisinya kan 2 hari setelah hal itu terjadi langsung aku. Jadi mama tuh masih ketakutan gitu loh mama. Iya. Jadi dia langsung si paranoid langsung kayaknya wah kayaknya kayak gua nih gitu kan. Aduh kamu macem-macem deh, aneh aja langsung ngomong kayak gitu. Berobat katanya gitu kan. Terus akhirnya aku berobat dulu ke dokter juga dulu. Sampai 3 kali aku berobat ke dokter waktu itu. Beda-beda? Iya beda-beda buat pastiin kan. Jadi yang pertama itu dia bilangnya kalau misalnya aku tuh kecapean katanya gitu. Terus gara-gara sering ngeliat laptop kan dulu kan online kan kuliah. Jadi iya gara-gara itulah katanya. Terus awalnya dia bilang gini, mungkin gara-gara kamu ini ya kuliahnya pulang pergi jauh katanya gitu. Enggak dok, saya online. Oh terus kenapa ya kamu kayak gini? Dia aja mempertanyakan aku kenapa kayak gitu kan. Karena sendi-sendi aku tuh sakit, tapi dia pas megang-megang tuh bukan penyakit kata dia. Itu yang pertama. Akhirnya aku disuntik juga pas di situ. Terus udah pulang diomongin juga kan ke mama disuntik juga, dan dia nggak tahu juga aku kenapa, katanya sih kecapean aja gitu. Terus akhirnya tante nyuruh aku buat ke udah tempat yang kemarin aja gitu, yang alternatif itu kan. Tahu, tapi kondisi masih pincang Parah lah, nambah parah di situ. Terus udah gitu akhirnya berangkat, dan posisinya tante aku tuh punya usaha juga yang diisengin sama orang. Jadi sekalian aku berobat, dia berobat. Nah gitu. Terus berangkatlah kita bareng-bareng ke sana dengan posisi aku dibopong. Dari jauh tuh udah diomongin, namanya kan Pak Mahmud ya, si yang obatinnya. Pak Mahmud tuh dari jauh udah ngeliatin, nenek berat ya ininya ya. Jadi jelek kamu ya, aku gitu kan. Kamu jadi biru mukanya. Terus jadi avatar nih. Iya.
biru. Terus udah gitu, dari kapan katanya gitu kan. Akhirnya aku duduk tuh, dari kapan, baru kemarin malam kayak gitu. Ngomongnya sih suka aneh-aneh kayak gitu. Padahal aku belum cerita itu tuh. Kayak gitu. Terus aku kan cuman kayak gitu-gitu doang kan, kayak akhirnya aku diobatin. Saya kesini bukan untuk dihakimi. Iya, malah dibully lagi. Saya minta diobatin. Terus udah gitu aku langsung diobatin dengan cara yang sama kayak mama. Oke. Dengan cara yang sama. Terus udah gitu yang tadinya aku cerita nggak bisa ngapa-ngapain, sering sakit segala macem, jalan pincang, itu benar-benar langsung bisa naik turun tangga gitu loh. Tapi di situ posisinya aku belum kesurupan. Masih aku ngerasa waktu pas di apa sih? Di namanya Urut. Iya, diurut, di rukiah itulah pokoknya. Aku ngerasa kayak pas dia megang ini aku tuh cuma kayak gitu doang, tapi ngerasanya kayak kesilet gitu loh. Sakit banget, banget sampai yang aku jerit-jerit, nangis, terus yang kayak nyebut-nyebut Allahu Akbar, sedih, pokoknya nangis, sedih banget, sakit banget. Iya sih, gue pernah sih ngelihat orang yang Rasanya gini dong, ini guys ya, dipegang gitu doang, gini, sakit. Allahu Akbar, gitu. Sakit banget, apalagi pas dia megang di daerah sini, belakang sini, tengkuk, itu sakitnya luar biasa, lebih parah lagi sakitnya. Serasa pengen gimana ya, pokoknya sakit Paling banget. kalau gue sih, lu potong kuku dulu kayak, kuku lu sakit. Masalahnya dia nggak ada kukunya. Iya, nggak ada kukunya Nggak ada kan, tapi kukunya. aneh ya. Nah terus aku kan ceritanya udah sembuh nih dari itu kan, udah selesai. Nah tante aku kan selanjutnya, Oke. terus tante aku tuh jadi ada yang ngirimin sesuatu gatal-gatal ke dia. Oke. Kirimin Aku sesuatu. pernah lihat. Nah kirim sesuatu gatal-gatal. Terus pas dia diobatin, aku kan bengong dikit lah, ibaratnya masih Bengong lagi, heeh. Terus dia selesai, kenal lah si itu tuh ke aku. Oh, jadi dari tantemu pindah ke kamu. Double dong, dua. Double. Nah, itu awalnya satu hilang, muncul selanjutnya. Oh, Terus awalnya gelombang kedua. di tempat yang sama. Terus udah gitu awalnya aku nggak ngerasa itu apa ya, itu sebuah kiriman juga karena aku ada alergi dingin kan. Jadi aku mikir kayak gatal-gatal karena alergi dingin. Awalnya aku garuk-garuk di daerah sini doang. Terus diomongin sama tante, kenapa alergi dingin ya gitu kan. Iya Tan, fumat gitu kan. Dikasih lah minum anget biasa-biasa gitu. Terus kan jadi ceritanya ada pasien lain, si Pak Mahmud itu ngobatin dulu yang lain. Jadi nggak merhatiin aku sama sekali. Oke. Nah, terus udah gitu aku mulai garuk-garuk ke kepala. Yang garuknya tuh wah gimana ya, Iya, garuk lah. parah, garuknya garuk parah gitu Bisa loh, lecet yang lah. terus pelan-pelan gitu kan. Terus kan pada heboh karena muka aku merah. Terus di sini aku tuh kayak apa ya, Beruntusan nggak? iya bukan beruntusan, apa ya namanya ya, Ruam. beruntusan merah-merah iya, ruam iya. Terus yang muncul bentol-bentol gede gitu banyak. Oh, kamu kena ulet bulu kali itu. Nah aku mikirnya itu kan ulet bulu gitu kali kan. Terus si Pak Mahmud itu langsung ngeliat ke aku, ih tadi bengong ya katanya gitu. Nggak tahu kena tuh yang tante katanya gitu. Nanti setelah ini diobatin gitu. Jadi aku kena lagi di situ. Oke. Nah itu kan yang kedua tuh. Nah yang kedua itu aku yang kesurupan. Terus diobatin. Kamu inget nggak? Kamu kesurupan itu Enggak. ngapain aja? Oh waktu pas awalnya kan masih diobatin, dipegang-pegang gitu, itu sakit lagi kan 2 kali. Tapi pas aku kesurupan itu katanya pas aku dipegang ini, aku teriak-teriak jerit-jerit kayak Miss K gitu. Dan aku itu nggak sadar pas di situ. K. Tapi Miss. Tapi versi Miss dengan Bukan. rambut panjangnya. Bukan Mister ya. Iya. Miss. Terus udah kayak gitu, aku diceritain sama mama tapi setelahnya, dan itu kan sempat divideoin. Aku sampai sekarang nyimpen tuh video-video itu. Terus Di handphone. apa ya, di handphone. Oh, ada. Nanti aku lihat ya. Boleh. Terus intinya waktu pas itu aku diobatin kan dengan hal yang sama, tapi lebih sakit lagi dibanding Wah. yang pertama. Oke. Jadi yang pertama itu kan posisinya aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aku masih bisa dibopong sambil diobatinnya dibopong gitu. Kalau yang kedua itu aku panas dingin, merah-merah, terus yang gimana ya, pokoknya benar-benar dibuntol pakai selimut. Sampai pasien di situ kan nggak ada yang pernah tiduran, maksudnya nggak pernah ada yang kayak seakan-akan dirawat. Kalau aku tuh kayak dirawat gitu loh, benar-benar dipakein bantal, ditidurin, wah pokoknya benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Diobatin, setelah diobatin itu selesai, diceritain lah katanya aku jerit-jerit yang itu, dan aku nggak sadar sama sekali. Gak inget waktu pas aku jerit-jerit. Aku jerit-jerit ngerasa, tapi bukan jerit-jerit yang itu. Tapi pas jerit-jeritnya ada di video kan? Gak ada. Oh, kenapa? Gak
tahu. Nggak di video. Jadi di video cuman kayak bagian itu tuh kepotong gitu loh. Bingung kan? Kok jadi kayak di film-film ya? Nah iya Kok makanya. jadi kayak di film-film Jadi sih? itu tuh padahal satu klip, tapi kayak yang waktu pas bagian itunya tuh hilang. Jadi keselesain videonya sendiri dan udah selesai gitu. Pas aku jerit-jerit yang dipegang ininya. Tapi nggak ada. itu ngerekamnya pakai handphone siapa? Handphone tante. Handphone tantamu tuh bisa ngerekamnya di pause nggak sih? Nggak tahu deh ya aku. Jadi kan ada yang biasanya kan ngeklik, Mm-mm. tapi ada pause Pause sama lagi. stop. Ha-ha. Nah dia mencet pause nggak tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu, bisa jadi positive Iya. thinkingnya mungkin karena hal itu. Iya, ke pause. Pokoknya pas diceritain sama tante sama mama kalau misalnya aku teriak layaknya Miss K itu, aku nggak percaya, kan aku nggak ngalamin. Dan pas diliatin videonya itu, aku pun mana nggak ada gitu. Jadi makin nggak percaya gitu loh aku. Tapi kan ada 2 saksi dan yang lain-lain ngomong, jadi ya mungkin gue kesurupan pas di situ, soalnya nggak ngerasain sama sekali. Terus udah gitu setelah beberapa hari, nggak beberapa hari ya, kayaknya cuma 1 hari, aku kena lagi. Bener yang dari situ. Jadi langsung telepon kan ke Pak Mahmud. Udahlah telepon aja tuh Pak Mahmud ke rumah, datanglah Pak Mahmud ke rumah, bersihin semua rumah, termasuk aku juga dibersihin, atas bawah pokoknya rumah semua dibersihin. Terus dia bilang katanya ini si nenek-nenek ini udah lama di sini dari sebelum atas dibangun. Jadi kan ceritanya rumah aku tuh bawahnya dulu baru atasnya kan. Nah sebelum atasnya dibangun itu dia udah di situ, di kamar aku posisinya dan di atasnya. Jadi di kamar aku tuh, ini kamar aku, di atasnya tuh ada gazebo lagi lantai 3. Nah dia di situ persis bawahnya kamar aku, atasnya kamar aku di situ. Terus dia bilang sebenarnya dia nggak jahat kalau misalnya kitanya berarti enggak. rumahmu tuh 3 lantai? Iya 3 lantai. Terus dia ngomong katanya dia nggak bakal jahat asal nggak diganggu. Oke. Tapi posisinya waktu pas itu mungkin aku bilangnya tuh apa ya, dia kayak portal aku tuh lagi terbuka katanya gitu, lagi Ya, tanpa pertahanan lah. Dia iseng lah masuk ke aku, bukan masuk sih, nempelin diri lagi gitu loh. Dan akhirnya kata Pak Mahmud, ya udah kamu pokoknya di sini masing-masing, udah aku suruh dia juga buat nggak di sini. Semoga nggak balik lagi, tapi kalau misalnya ada ngerasa sesuatu yang aneh-aneh lagi, nanti hubungi lagi aja, katanya gitu kan. Terus Tapi nggak pergi berarti si nenek? udah disuruh pergi. Oh udah benar-benar pergi. Selama Selama ini kamu setelah itu sih enggak ya, nggak ada apa? nggak ngerasa sesuatu. Maksudnya paling kalau sesuatu tuh positive thinking itu paling kucing kayak gitu-gitu loh, selalu mikirnya kayak barusan gitu. ada bunyi ngegereng di sebelah itu aku kiri juga gue. hirauin. Nih lu tahu nggak sih teman-teman? Ini kalau gue giniin ya. Kan Kosong, jatuh. ini kosong. Ini kosong. Nggak ada kucing, nggak ada apapun. Ini kosong loh. Kelihatan nggak sih? Tuh kosong. Tapi barusan gue nggak dengar ada yang ngegerang di belakang saya. Dan saya pun mendengar. Ya ini juga denger, aku kira aku doang yang dengar gitu, ternyata dia juga dengar. Positive thinking apa ya? Positive thinking. Nggak ada apa-apa ya kak, jadi nggak bisa ada yang dipositifin. Oh bisa aja ada kucing di atas ini kan, ya kan, yang lagi berantem gitu. Cuma nggak kayak berantem sih, nggak kayak kucing berantem sih ya. Sendirian dan nggak gitu. Iya, kayak macan Masuk deh, tapi berdehem. bakal kedengeran nggak ya? Nggak mungkin kedengeran sih. Ini Iya. kurang sensitif. Kecuali kalau ini harga 5 juta mungkin kedengeran. Kalau mic-nya harga 5 juta ya kedengeran pasti itu tadi. Aku mikirnya ini sih, tapi ini Ngegeser gitu. Iya, nggak kayak ngik kan gitu ya. Tapi nggak ada suara itu loh bisa Iya, tadi. tadi sebelahnya sini kan. Suara dari Sebelah kuping saya loh ini. Kedenger. Maaf ya. Sumpah nggak niat ganggu, nggak mau lagi. Tapi emang udah ini ya, nggak ada lagi udah kan ya. Ya alhamdulillah. Apa mungkin itu, setelah kejadian itu kamu jadi sering mungkin mengalami? Sering mengalami sih, paling kayak, jadi kan di kamar aku itu ada semacam apa ya namanya, aduh gua nggak tahu, ventilasi kali ya, tapi bukan ventilasi, kaca doang gitu loh, dibikin kamar kaca di ininya, dan itu langsung Atasnya. ke atas, dan itu langsung ke atas yang cerah Oh, gitu. untuk pencerahan. Nah kayak gitulah. Terus kan posisinya itu bening dong, nggak kelihatan, maksudnya kelihatan jelas kalau misalnya di atas sesuatu tuh ada sesuatu itu jelas gitu kan. Nah sering tuh malam-malam kalau sebelum aku tidur, kayak ada gimana ya, putih terus geretek gitu suara dari situ, dari atas itu. Tapi aku kan kayak kucing
kucing. gitu, selalu kayak kucing gitu. Jadi kambing hitam kucing. Maaf ya kucing. Selalu pokoknya gimana ya, sering kejadiannya tuh paling yang kayak gitu-gitu sih, kayak ada suara geretak-geretak apa kayak gitu-gitu, atau kayak misalnya pintu tiba-tiba ngebuka kayak gitu-gitu loh. Cuman kayak tapi sering nggak sih kayak gitu pintu kebuka tuh? Pasti kan ada kejadian mesti gini, kita kan sering banget kalau ini pintu kalau nggak dia ada yang buka nggak akan kebuka gitu, nggak akan ngegeser gitu, maksudnya gitu kan, nggak akan apa ya, istilahnya begitu gitu. Tapi tiba-tiba kebuka. Itu posisinya kayak gitu persis. Tapi ya itu karena udah ngalamin hal yang 3 kali itu, jadi mikirnya kayak angin. Walaupun sebenarnya nggak mungkin angin karena dia keras. Iya. Dorongannya. Iya sih, ya kan kita yang tahu rumah kita ya. Iya. Gitu. Kalau ada kejadian macam-macam kan ya aneh juga gitu. Oke, thank you buat Wafa. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan pastinya share juga ke teman-teman kalian. Ya, teman kalian suka sama cerita-cerita horor di sini. XTV. Ini sebenarnya channel yang bisa dibilang anaknya channel XTV gitu loh. Lentera Misteri ini tuh dulunya tuh sebuah segmen, tapi karena banyak yang nonton, penontonnya banyak, jadi kita bikinin channel sendiri kayak gitu. Oke, aku Kay di sini dan let's action and bye.